Halo semuanya, pada hari ini saya Margaret Santoso, Esther Gea, Laurentius Sepa Arjunda, dan Gamaliel Hasta akan mempresentasikan mengenai laporan Project WAS Arsitektur Enterprise. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang arsitektur bisnis dan arsitektur informasi dari Bank BCA. Kita punya porter value chain-nya. Ini ada yang support processes-nya, ada firm infrastruktur, yaitu pelaporan keuangan dan absensi via fingerprint. Lalu ada human resource management, ada pengaturan gaji karyawan, kualitas karyawan, dan perekrutan karyawan serta kenaikan pangkat. Ada teknologi development, ada m-banking, online banking, dan website. Lalu ada procurement of resource, ada pencarian lahan untuk membuka cabang baru, pencarian vendor sesuai kebutuhan cabang, dan untuk primary business processesnya kita punya inbound logistik, yaitu database nasabah, gedung kantor, ATM dan kartu ATM, komputer, dan buku rekening. Lalu selanjutnya ada operation, ada pengoperasian yang cepat dan tepat waktu dan terarahnya transaksi pada bank. Lalu outbound logistik, kita punya layanan teller, layanan ATM mobile banking, marketing dan sales, ada iklan, website, pamflet, dan sales promotion. Lalu ada services, yaitu keluhan pelanggan ditamu oleh CS atau customer service, dan rating pelanggan. Lalu untuk kita punya SWOT-nya, SBOT, strength-nya adalah adanya layanan asisten virtual BCA menggunakan AI sehingga menjawab pertanyaan nasabah secara otomatis dan dapat mempermudah komunikasi antar bank dan nasabah. Lalu adanya m-banking yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara real-time dan efektif. Lalu untuk bisnisnya adanya Vira masih belum bisa memberikan perintah manual layaknya chatting biasa. Vira membutuhkan biaya besar, m-banking membuka peluang bagi para hacker untuk membobol aplikasi BCA. Lalu opportunities, tidak semua bank mempunyai layanan seperti m-banking, lalu dapat mengurangi biaya administrasi. Untuk trades-nya, tidak semua nasabah bank mau dapat menggunakan layanan m-banking karena memilih cara yang lebih tradisional. Lalu arsitektur data warehouse BCA terkait dengan data center BCA hingga kini masih mengembangkan sistem 2 data center yang saling membackup. Tujuannya jika ada masalah di salah satu data center, yang satu lagi akan membackup dan mengambil alih tugas. Berbeda dengan kebanyakan bank lain, BCA memisahkan antara data center dan disaster recovery center atau DCR-nya. Sistem DCR telah dimiliki BCA sejak 1989. Sejak 2002, sistem DCR ini ditempatkan di Singapura dan dipercayakan pada IBM untuk mengelolanya. Ini berikut ada arsitektur datanya. Dari data warehouse di atas, kita bisa melihat bahwa sumber data diintegrasikan atau digabungkan dalam staging area dan diakses oleh warehouse. Dalam warehouse terdapat metadata dan summary data yang bersifat read-only, dan pada saat user menggunakan sistem warehouse, user hanya terhubung dengan data yang sudah dipecah dari resource. Dari data mar yang spesifik atau pengelompokan subjek merujuk kepada tujuan yang berhubungan langsung, data tersebut didistribusikan untuk kelancaran bisnis BCA. Nah, di sini bisa kita melihat aktivitas diagram pada mesin ATM. Sekarang kita masuk pada bagian arsitektur aplikasi. Di dalam arsitektur aplikasi ini, pertama-tama yang perlu kita sediakan adalah Android, baru masuk pada mobile network. Di dalam mobile network ini nanti terdapat mobile banking service, mobile banking gateway, dan mobile banking management. Baru masuk pada internal network. Di dalam internal network ini terdapat existing legacy system. Sekarang kita masuk pada layanan m-banking. M-banking BCA merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh BCA melalui aplikasi BCA Mobile di HP untuk mempermudah transaksi. M-banking BCA menawarkan berbagai kemudahan, seperti bisa membayar cicilan untuk aplikasi pinjaman online, top up saldo GoPay dan OVO, dan masih banyak lagi. Vira adalah virtual assistant chat banking BCA yang bertujuan untuk memudahkan para nasabah untuk mengetahui informasi perbankan secara online, tanpa harus repot menghubungi layanan customer service
untuk mendapatkan informasi terbaru. Berkat menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Vira dapat menjawab permintaan nasabah secara otomatis, cepat, dan responsif. Nah, di sini kita bisa melihat struktur organisasi PT Bank Sentral Asia. Jadi, kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai penerapan AI di dalam industri perbankan, memang sangatlah penting untuk melihat sejauh mana perkembangan teknologi yang diterapkan dalam perencanaan IT plan untuk pembangunan arsitektur enterprise di PT Bank BCA tersebut. Hal ini tentu bisa dilihat dari framework atau langkah-langkah pembuatannya dari awal hingga sekarang untuk mendapatkan struktur dan strategi yang bagus untuk pelayanan perbankan terhadap customer. Konsultan pun pasti mempelajari banyak hal dari penerapan di dunia perbankan karena penerapannya jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian arsitektur teknologi cabang pasar gede. Arsitektur teknologi menggambarkan dan menjelaskan infrastruktur jaringan serta hardware dan software yang terlihat di dalam jaringan tersebut untuk mendukung pelayanan arus data dan informasi serta jalannya aplikasi yang menunjang aktivitas pada Bank BCA cabang pasar gede di Kota Solo. Nah, di sini bisa kita melihat skema arsitektur teknologinya. Nah, di dalam skema tersebut terdapat switch yang berfungsi untuk transmisi data antar user dan terhubung dengan multifungsional printer dalam rute yang digunakan untuk dilindungi oleh firewall untuk melindungi server dan data storage dari berbagai ancaman dan berhubungan dengan customer. Communication Engineering. Tower utama terhubung dengan ATM, mobile banking, dan jaringan WAN. WAN terbagi menjadi 3 jaringan LAN atau jaringan yang lebih kecil yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan backup data center yang terhubung melalui router. Berikut adalah hardware and platform teknologi. Berikut adalah aktivitas bank. Ada extranet, intranet, dan infornet. Extranet meliputi Saving Organization System BM1, Finance Management System, dan IT Management. Intranet meliputi Loan Organization System atau LOS, Human Capital Management System, dan IT Operation. Internet meliputi Customer Relation Management. Berikut adalah overall arsitektur. GAP analisis. Dari permodelan awal yang dilakukan saat ini dan permodelan target bisnis arsitektur, ditemukan sebuah GAP analisis pada proses, alat, dan informasi. Pembuatan tabel ini berdasarkan pembuatan model proses bisnis yang telah ditampilkan pada setiap fase, mulai dari fase arsitektur bisnis sampai dengan arsitektur teknologi. GAP memiliki kategori dan kendala. Kategori proses, kendalanya proses bisnis tidak efektif dan efisien karena banyak aktivitas yang dapat dijadikan satu. Yang kedua, kategori tools, adanya proses yang belum diautomasi menggunakan tools. Yang ketiga, kategori informasi, dokumentasi informasi baru tentang enterprise arsitektur. GAP kategori people, memiliki kendala bagian penggadaian bahan inventaris dan operasional, penerimaan saran dan keluhan. Inilah hasil dari solusi GAP. Rencana implementasi. Dari solusi GAP dihasilkan beberapa aplikasi sebagai solusinya. Inilah aplikasinya. Yang pertama, e-finance management, e-recruitment,
e-bank invest, e-control finance, e-bank interest, e-planning finance, e-control employees, e-complaint, e-advice, e-compensation, e-training, dan e-door prize. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami mempresentasikannya. Tuhan memberkati.